Teman-teman, di Madinah ada agenda yang namanya City Tour saat kalian umroh. Sini aku ajarin supaya teman-teman bisa tetap ikutan City Tour, tapi juga bisa memaksimalkan ibadah selama di Masjid Nabawi. Nah, jadi di hari jadwal kalian City Tour, teman-teman pastikan teman-teman sudah mandi jam setengah 3 pagi. Sudah mandi setengah 3 pagi dan langsung mengenakan pakaian yang nanti akan digunakan untuk City Tour. Teman-teman pikirkan mulai dari topi, kacamatanya, pakaiannya, sepatunya, semua lengkap dipakai. Kemudian setelah mandi setengah 3 bangun mandi, jam 3 kita berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat tahajud. Kita qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat witir, dan kita menghidupkan malam-malam kita di sepertiga malam di Masjid Nabawi. Selanjutnya kita tunggu waktunya sholat subuh. Sholat subuh bisa kita awali dengan sholat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Juga kita lanjutkan dengan sholat subuh, kemudian kita tutup dengan sholat jenazah. Biasanya ada sholat jenazah ya teman-teman. Setelah itu jangan pulang ke hotel dulu teman-teman, tapi tunggu dulu sampai waktu syuruk. Ya, selama menunggu bisa kita isi dengan mengikuti kajian di Masjid Nabawi apabila ada, atau kalau tidak ada bisa kita isi dengan zikir, dengan membaca Al-Quran dan bermuhasabah diri. Selanjutnya kita tunggu waktu syuruk. Nah, waktu syuruk ini biasanya sekitar jam 6:10, 6:15, menyesuaikan ya. Caranya teman-teman bisa ketik aja di Google waktu syuruk Madinah. Nah, nanti di situ akan ditunjukkan waktunya. Tapi jangan sholat pas waktunya itu, lebihin 10-15 menit dari waktu syuruk. Kita melaksanakan sholat isyraq. Nah, kenapa? Karena keutamaan pahala dari melakukan sholat sunnah isyraq ini, apalagi kalau kita sudah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah di masjid, kemudian kita menunggu, kita tidak pulang, kita menunggu di masjid sampai waktu syuruk, kita sholat sunnah isyraq, maka pahalanya seperti menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Makanya sayang banget kan kalau kita harus buru-buru balik ke hotel hanya untuk mengejar City Tour. Makanya di tipsku ini teman-teman tetap dapat qiyamul lail, tetap dapat subuh berjamaah, tetap dapat isyraq, dan tetap dapat City Tour. Nah, selanjutnya jam 6:15 kita sholat isyraq ya, 2 rakaat. Setelah itu kita balik ke hotel. Kita ke hotel mungkin sekitar jam 6:30. Masih ada waktu 30 menit untuk kita sarapan. Jadi cepet-cepet naik ke lantai sarapan, kita makan, lalu kita segera turun. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita umroh ini kita jadi si ahli telat. Setiap ada jadwal kita telat, tanpa disadari ketika kita telat saat kita umroh sama dengan kita menzolimi banyak orang. Orang-orang yang sudah tertib, sudah datang sesuai dengan waktunya, terpaksa harus mengundur waktu keberangkatannya karena menunggu orang-orang yang suka telat. Jadi pastikan ya teman-teman, waktu kalian umroh, teman-teman menjadi ahli tepat waktu ya. Dengan tepat waktu kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan. Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan kalau misalkan teman-teman mau sholat isyraqnya lebih lama, lebih panjang, dan waktunya kalian sampai hotel ternyata mepet, jam 7 kurang 10 misalkan ya, jam 7 kurang 10 baru nyampe hotel. Maka jangan jadi orang yang egois. Udah tahu waktunya sudah mepet, jam 7 udah mau ngumpul di lobi untuk City Tour. Kok kita baru datang jam 7 kurang 10 kita mau memaksakan ke restoran. Belum lagi waktu nanti naik liftnya, antri makanannya, waktu kita makan, itu sangat tidak bijak. Jadi semuanya ada konsekuensinya. Kalau kita memang mau dapat pahalanya isyraq dan kita tetap mau ikut City Tour ya, kita harus tahu waktunya, nggak nutut nih untuk makan. Sehingga teman-teman kalau mau jaga-jaga, teman-teman bisa beli roti sehari sebelumnya waktu malamnya, jadi udah dimasukkan ke tas. Jadi kalian bisa di lobi nungguin jamaah lain untuk ngumpul City Tour sambil makan roti insya Allah sudah cukup jadi ganjal walaupun kita tidak makan pagi. Apalagi nanti pas City Tour pasti kalian akan dapat snack dari travel kalian.
Nah, ada satu hal lagi nih teman-teman yang harus kalian lakukan sebelum teman-teman berangkat City Tour Madinah, yaitu wudhu. Kalau teman-teman sudah mepet waktunya dan wudhunya batal, jangan memaksakan untuk naik ke kamar karena kita butuh waktu untuk antri lift, kita buka kunci kamar, kita wudhu, kita balik lagi ke lobby, nanti takutnya kita telat. Teman-teman bisa wudhu di area lobby atau area tempat makan yang tidak perlu menggunakan lift karena tujuan pertama kita itu adalah Masjid Kuba. Nah, jadi kita mau kejar nih keutamaan berwudu dari hotel, kemudian kita berangkat ke Masjid Kuba untuk menunaikan sholat 2 rakaat karena pahalanya seperti berumroh. Nah, jadi penting banget kan teman-teman namanya time management atau pengaturan waktu saat kita sedang umroh. Jadi video ini jangan lupa disimpan supaya saat teman-teman akan berangkat umroh nanti teman-teman udah mempersiapkan sebelum berangkat tahajud ke Masjid Nabawi. Nah, itulah kenapa aku nyuruh teman-teman untuk sudah mandi, sudah pakai baju City Tour supaya saat teman-teman pulang dari masjid setelah sholat isyraq ya, teman-teman gak perlu naik lagi ke kamar. Karena ada juga nih beberapa orang yang egois menurutku ya. Menurutku egois kenapa? Karena mereka ingin dapat fadilahnya sholat sunnah isyraq, tapi mereka menzolimi teman-teman serombongannya karena mereka datangnya mepet jam 7 baru nyampe hotel, mereka masih minta untuk ditunggu, mereka masih naik ke kamar, lalu mereka masih mandi, lalu ganti baju, lalu mereka turun, bahkan mereka ada juga yang masih menyempatkan sarapan. Padahal kalau kita berangkat bersama rombongan, kita umroh nih bareng-bareng, bukan umroh mandiri ya, umroh bersama-sama dengan rombongan, maka kita punya kewajiban untuk menaati ketua rombongan ya, menaati amir safarnya. Kalau sudah ditentukan jam 7, maka usahakan teman-teman tepat jam 7 sudah berada di lobi supaya kita nggak menzolimi banyak orang. Karena bayangin, buat orang-orang yang sudah tertib datang jam 7 di lobi untuk berkumpul, apa yang mereka rasakan kalau bisnya baru jalan jam 8 karena cuma menunggu satu orang. Nah, jangan sampai teman-teman menyulitkan urusan orang lain ya, apalagi lagi di tanah suci. Nah, jadi dengan pengaturan yang seperti ini, teman-teman tetap dapat sholat tahajud, bisa Qiyamul Lail, menghidupkan malam sepertiga malam di Nabawi, tetap dapat sholat subuh berjamaah, tetap dapat keutamaan sholat sunnah isyraq, menunggu dari waktu subuh sampai isyraq, tetap dapat keutamaan wudhu dari hotel dan sholat di Masjid Kuba, dan tetap tepat waktu dan memudahkan urusan orang lain juga. Jadi jangan lupa pakai rumus seperti ini biar teman-teman tetap dapat keutamaan selama di Nabawi. Jangan lupa selama di Madinah City Tour, selain mengunjungi Masjid Kuba, kita juga akan mengunjungi kebun kurma. Kebun kurma ini adalah salah satu destinasi yang dikunjungi setiap travel umroh ya, dimana di situ teman-teman bisa beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh dimanapun itu tidak masalah. Yang penting tahu waktu juga. Jadi tour leader akan menginformasikan teman-teman akan diberikan waktu berapa menit di kebun kurma, berapa menit di Kuba. Jadi teman-teman sambil belanja harus sambil lihat waktunya. Ini sudah waktunya ngumpul atau belum. Jangan menjadi orang yang menyusahkan lagi ya untuk rombongan. Setelah itu biasanya teman-teman akan diajak untuk berziarah ke Uhud, di mana di situ dimakamkan para syuhada Uhud. Nah, di tempat Uhud inilah tempat kita untuk merenungkan betapa enaknya jadi kita sekarang yang tinggal menikmati perjuangan mereka. Semoga perjuangan para syuhada Uhud dan agenda City Tour kita di Madinah bukan kita maknai hanya sebagai berekreasi atau bersenang-senang, tapi makin menumbuhkan tingkat keimanan kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman lagi. Demikian teman-teman tips dari aku. Coba tulis pengalaman kalian selama City Tour di Madinah. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang mau berangkat umroh. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya videonya. Follow akun Semua Bisa Umroh kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.